Bapak Ibu sekalian, dalam fikih ibadah ada ketentuan dalam agama kita. Bila kita ingin bersemangat dalam menunaikannya, maka sebelum kita tunaikan, catat dulu keutamaannya. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya ingin menunaikan satu amalan, supaya teguh kita menunaikannya, ada semangatnya, jangan dulu dilakukan. Keluarkan dulu keutamaannya di ayat-ayat Quran atau di hadis Nabi SAW. Setelah diketahui keutamaannya, tunggangi ayat dan hadisnya. Oke. Kalau kita bisa melakukan ini, insya Allah nanti ada dorongan dan motivasi kuat untuk menunaikannya. Kadang-kadang kita, mohon maaf ya, kalau beramal itu kurang diketahui motivasinya. Sehingga ketika beramal begitu-begitu saja. Mau baca Quran ya baca, enggak ya enggak, gitu kan? Mau jamaah ya jamaah, tidak ya tidak. Padahal orang yang tahu motivasinya, ditunggangi ayat dan hadisnya, maka besar kemungkinan dia akan menyesal bila tidak melakukannya. Saya beri contoh begini misalnya. Bapak yang tidak biasa sholat berjamaah, barangkali belum tahu keutamaannya. Tapi sebelum kita menunaikan sholat berjamaah di masjid, kita keluarkan dulu dalil Quran atau hadisnya, kita tunggangi itu, barangkali motivasinya akan beda. Saya beri contoh. Nabi menyampaikan, orang yang menunaikan jamaah di masjid dengan yang sholat di luar masjid, di berbagai tempat, maka perbedaannya itu ada kurang lebih 3 perbedaan. Satu, orang yang menunaikan sholat di masjid, maka langkah pertamanya menggugurkan dosa-dosa yang dia bawa. Langkah selanjutnya mengangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, bagian pertama. Yang kedua, kata Rasulullah, bedanya masjid dengan rumah atau tempat biasa itu 25 kebaikan. Di kalau antum sholat di masjid, itu kita mendapatkan 25 keutamaan yang tidak didapati di tempat lain. Bayangkan, rumah sudah di samping masjid. Antum memilih sholat di rumah, padahal bisa ke masjid, kita kehilangan 25 kebaikan. Kehilangan peluang gugurnya dosa. Kehilangan peluang terangkatnya derajat di sisi Allah. Bagian ketiganya, sholat yang ditunaikan dengan berjamaahnya, maka akan mendapatkan 27 derajat keutamaan dibandingkan sholat sendirian. Kadang-kadang yang terakhir aja yang kita dapati ya, yang kita dengar informasinya, sholatul jama'ati afdalu min sholatil fardi bisab'in wa ishrina darajah. Nah ini yashtariku fihi ahlul masjid wa ahlul bait. Ini berlaku bagi orang yang sholat di rumah atau di masjid. Kalau sholat berjamaah dia dapat pahala itu. Tapi dia kehilangan 25 kebaikan. Dia kehilangan potensi ampunan. Dia kehilangan potensi untuk diangkat derajatnya oleh Allah. Nah orang-orang yang tahu tentang hadis ini, dia tunggangi itu, maka tidak ingin melewatkan kesempatan itu. Mohon maaf, bayangkan Pak, Bapak kan punya tugas untuk mencari nafkah. Kadang-kadang ada kesulitan di kantor, pekerjaan. Kita tunggangi sholat berjamaah, Allah berjanji mengangkat derajatnya, dilepaskan dari persoalan. Ya. Subhanallah, kita tidak tahu berapa dosa yang sudah kita kumpulkan. Begitu berangkat dengan niat ikhlas, gugur kesalahan kita, ya, dan sebagainya. Nah ini motivasi ini kalau kita dapatkan, kuat kita menunaikannya.